Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali melalui dalam siraman rohani pada siang ini. Saya akan bersama-sama Bapak Ibu sharing firman Tuhan. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu sharing tentang tawar hati. Mengapa tawar hati? Nah, sebelum kita sharing firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada siang ini kami bersama-sama akan sharing firman Tuhan, membaca dan merenungkan. Biarlah firman ini belum menjadi kekuatan buat kami dan menyadarkan kami bahwa kami mempunyai Bapa dan mempunyai Tuhan Yesus yang luar biasa dalam hidup kami, sehingga kami boleh memperoleh kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati firman Tuhan pada siang ini, dan pakai hamba yang lemah untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang menolong dan menerangi hamba-Mu, sehingga hamba-Mu dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu dan boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Kami pertaruhkan firman Tuhan ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Amsal pasal 24 ayat 10. Amsal 24 ayat 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Dalam Amsal 24 ayat 10. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, setiap orang pasti pernah mengalami apa yang disebut dengan tawar hati. Nah, lebih-lebih ketika mereka sedang menghadapi diperhadapkan pada pergumulan yang berat dan membuat mereka orang itu kecewa, dan di sini menunjukkan pada suatu kondisi hati yang dilanda kekecewaan yang mendalam karena beratnya beban itu dan dia tidak bisa mengatasinya. Sehingga orang tersebut harus mengalami satu hal yang membuat dia sangat tertekan dan mengalami keputusasaan dan mengalami tawar hati. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan saya dan Bapak Ibu sekalian, yaitu di dalam Amsal 24 ayat 10 ini, mengatakan jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Ketika kita di dalam masa kesesakan, hati kita menjadi tawar, menjadi putus asa, menjadi hal yang tidak mengenakkan dalam hidup kita, dan kita mulai mengacukan semua yang ada di sekitar kita, terlebih-lebih mengacukan rohani kita dan tidak mau datang kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan kecillah kekuatanmu. Ketika kekuatan kita menjadi kecil dan lemah, disitulah keputusasaan akan mendera kita. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Amsal ini mengajarkan kepada kita bahwa akan ada saatnya kita mengalami kesesakan akibat masalah-masalah kehidupan kita dapat merasakan kesesakan ketika mungkin muncul sakit penyakit, bisnis yang tidak berjalan lancar, atau ketika kemalangan itu terjadi dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kita tidak dapat memilih apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita ini, namun kita selalu dapat memilih respon atau sikap kita terhadap segala situasi kehidupan, sehingga ketika kita menghadapi kesesakan dalam hidup kita, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, apa yang kita lakukan? Apa yang kita pilih? Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita memilih dengan kondisi hati kita kecewa dan kita mulai mengabaikan semua yang ada dalam hidup kita dan membuat hati kita lemah, membuat hati kita tawar, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di situ Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kekuatan kita menjadi kecil, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Nah, bagaimana sebaiknya ketika kita menghadapi kesesakan dalam hidup kita? Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kita menghadapi kesesakan dalam hidup kita, jangan sampai kita tawar hati. Jangan sampai kita mengalami satu hal yang membuat kita mengabaikan semuanya. Tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, milikilah semangat dan berjuanglah untuk kita mengambil satu hasil yang baik dan menghilangkan tawar hati itu dalam hidup kita. Sehingga Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita tidak akan menjadi lemah dan putus asa. Nah, tawar hati ini sangat bahaya dalam hidup kekristenan kita. Kenapa? Banyak orang Kristen ketika tawar hati menjauhkan diri dari Tuhan dan tidak mau menghampiri Tuhan. Nah, ini sangat berbahaya sekali Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Oleh sebab itu, ketika kita tawar hati, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang harus kita lakukan, ungkapkan perasaan kita secara jujur kepada Allah. Karena di dalam firman Tuhan kita dapat melihat bagaimana seseorang mengalami keputusasaan, yaitu pemazmur pernah mengatakan di dalam Mazmur 13 ayat 2 sampai 3 di dalam bahasa sehari-hari itu, dia mengatakan demikian. Sampai kapan kau lupakan aku ya Tuhan? Sampai kapan kau bersembunyi kepadaku? Sampai kapan aku harus menanggung susah dan bersedih hati
sepanjang hari? Sampai kapan aku dikuasai musuh? Nah, ini satu ungkapan yang dilakukan oleh pemazmur, oleh Daud, bahwa dia mengalami satu kesesakan yang luar biasa, dan dia mengungkapkannya dengan jujur kepada Tuhan. Dia bertanya, sampai kapan Tuhan? Dan itu terus dikatakan sampai kapan. Dan dia mengatakan bahwa dan bersedih hati sepanjang hari. Sampai kapan aku dikuasai musuh? Nah, ini satu ungkapan yang dilontarkan oleh pemazmur kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya dan Bapak Ibu yang kasih Tuhan mempunyai Tuhan Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus. Kita mampu dan Tuhan Allah yang kita sembah mampu dan sanggup menolong kita untuk mengeluarkan kita dari kesesakan itu. Tidak membawa kita putus asa, tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kita menghampiri Tuhan dan kita mengungkapkan seluruh isi hati kita dengan jujur di hadapan Tuhan, dan kita mengeluh di hadapan Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah mampu dan sanggup menolong Bapak Ibu sekalian, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan keluar dari rasa tawar hati itu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mungkin Bapak Ibu pernah mengalami yang namanya rasa tawar hati. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika tawar hati itu terjadi dalam hidup kita, melanda dalam hidup kita, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kehidupan Bapak Ibu tidak mengalami ketenangan. Saya pernah mengalami seperti itu. Saya mengalami satu kekecewaan yang luar biasa, sehingga membuat saya tawar hati. Orang yang saya hormati, orang yang saya segani, tiba-tiba tidak ada hujan, tidak ada angin mendapat saya begitu luar biasa, sehingga membuat saya menjadi tawar hati, membuat saya kecewa yang luar biasa. Dan Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kekecewaan itu datang dalam hidup kita, dan kita mulai menjauhkan diri dari hadapan Tuhan, hidup Anda akan mengalami lebih parah lagi, mengalami satu kesesakan lebih parah lagi, sehingga Bapak Ibu akan meninggalkan atau menjauhkan diri dari Tuhan. Bapak Ibu menganggap bahwa Tuhan tidak mau menolong Bapak Ibu. Kenapa? Karena tekanan yang menghimpit kita itu lebih besar menguasai diri kita, hati kita, pikiran kita, jiwa kita, daripada pikiran kita dikuasai oleh pemikiran-pikiran yang dimana kita punya Allah yang hidup, yang mampu dan sanggup menolong Bapak Ibu sekalian. Jika itu terjadi dalam hidup Bapak Ibu sekalian, maka seperti yang dikatakan oleh Amsal pasal 24 ayat 10 tadi, yaitu kecillah kekuatanmu. Di situ kekuatan kita itu menjadi kecil dan menjadi lemah, dan itu sangat berbahaya sekali Bapak Ibu kasih tahu. Berapa banyak orang Kristen yang mengalami seperti itu. Bapak Ibu dapat melihat kondisi Bapak Ibu sekalian. Apakah hari ini Bapak Ibu mengalami tawar hati? Kalau Bapak Ibu mengalami tawar hati, datanglah kepada Tuhan dan jujurlah di hadapan Tuhan. Semua apa yang membuat Bapak Ibu menjadi tawar hati, ungkapkan kepada Tuhan. Seperti apa yang dikatakan oleh pemazmur di hadapan Tuhan di dalam Mazmur 13 ayat 2-3 ini. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Yang kedua adalah sadarlah dan jangan menyerah atau tawar hati. Jadi ketika kita mengalami tawar hati, kita harus sadar Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dan jangan terlena dan jangan hanyut di dalam kekecewaan kita dan tawar hati kita, tetapi kita harus sadar. Kenapa kita dikatakan harus sadar? Karena Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sebenarnya tawar hati seringkali menyebabkan kita kehilangan perkara terbaik yang ditawarkan Allah kepada kita. Ketika kita tawar hati, sebenarnya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, menyebabkan dalam hidup kita itu kehilangan perkara-perkara yang terbaik yang ditawarkan oleh Tuhan kepada kita. Nah, ketika kita sadar akan hal itu, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita dapat keluar dari tawar hati itu. Dan ada dalam, kalau kita lihat dalam hidup kita ada satu kekuatan kalau kita datang kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini yang kita alami, Paulus mengatakan di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16-17 berkata demikian Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Rasul Paulus juga pernah mengalami tekanan-tekanan dan yang begitu berat yang bisa saja membuat Rasul Paulus mengalami tawar hati. Tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika Rasul Paulus sadar dia mempunyai Allah yang hidup di dalam Kristus, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di sini Rasul Paulus mempunyai kekuatan di dalam Tuhan. Kenapa? Karena dia datang kepada Tuhan Allahnya sehingga dia mengalami kekuatan. Mari kita buka di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, 2 Korintus pasal 4 ayat 16-17, supaya kita mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan. Dikatakan demikian, sebab itu kami tidak menilai seorang juga
pun menurut ukuran manusia, dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita datang kepada Tuhan, ada satu kekuatan yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Sebab penderitaan yang kita alami atau tekanan yang kita alami, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, itu adalah hal yang wajar yang dialami oleh setiap manusia. Dalam perjalanan hidup kita mungkin, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita seringkali diperhadapkan situasi-situasi yang membuat kita kecewa, tidak enak, dan membuat hati kita tertekan. Tetapi ingatlah, sadarlah, bahwa ketika itu ada dalam hidup kita dan kita mengikuti keinginan daging kita terus larut di dalam tawar hati kita, menyerah dan mengalami tawar hati, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, semua itu menyebabkan kita kehilangan perkara yang terbaik yang ditawarkan Allah kepada kita. Nah, ketika kita sadar, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita bangkit dan kita mau berjuang dan kita masuk di dalam kekuatan di dalam Tuhan, maka di situ ada satu kekuatan yang luar biasa, ada satu pembaharuan yang luar biasa dalam hidup kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ingatlah, ketika kita mengalami tekanan yang luar biasa yang membuat kita kecewa, membuat kita sesak, janganlah membuat kita tawar hati. Karena tadi firman Tuhan mengatakan ketika kita tawar hati, di situ kekuatan kita menjadi kecil. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama tadi yaitu ungkapkan perasaan kita, isi hati kita, apa yang membuat kita menjadi tawar hati kepada Tuhan secara jujur. Yang kedua, sadar supaya kita tidak menyerah dan tawar hati, sehingga kita tidak kehilangan perkara yang terbaik yang Tuhan tawarkan dalam hidup kita. Yang ketiga, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Allah telah menjanjikan kekuatan apabila kita membutuhkan. Dan Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus itu ada satu mempunyai kasih yang luar biasa yang sanggup menolong Bapak Ibu sekalian. Mari kita membuka di dalam Kolose pasal 1. Dalam Kolose pasal 1 ayat 11 sampai 12. Demikian bunyi firman Tuhan, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapatkan bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kita sadar bahwa kita mempunyai Allah yang mampu dan sanggup menolong kita, dan Dia menjanjikan kekuatan bagi kita, menjanjikan pertolongan kepada kita, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita datang kepada Dia. Dan kalau kita melihat di dalam Kolose pasal 1 ayat 11 sampai 12 ini adalah Rasul Paulus, di mana menyatakan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dalam pelayanan Paulus menghadapi tantangan jauh lebih besar daripada apa yang kita hadapi. Kalau kita melihat di dalam perjalanan pelayanan Paulus, bahkan Paulus pernah mengalami bahaya maut yang luar biasa yang selalu mengintai dirinya setiap waktu dalam setiap pelayanannya. Dan Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Paulus juga pernah mengalami kekecewaan, dan Paulus juga pernah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, merasa tawar hati, tetapi dia tidak lemah di dalam masalah-masalah itu. Dia terus berjuang untuk dia menghadapi penderitaannya dan tekanan-tekanan berat yang dihadapi dalam hidupnya. Rintangan-rintangan yang dihadapi semuanya dia hadapi dengan kekuatan yang daripada Tuhan Allahnya. Karena Rasul Paulus tahu bahwa hanya Tuhan yang mampu dan sanggup menolong dia. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, apakah saat ini Anda mengalami tawar hati, baik dalam pelayanan, dalam rumah tangga, dalam semua situasi kehidupan saudara? Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau Bapak Ibu mengalami seperti itu, ingatlah apa yang harus kita lakukan. Arahkan mata iman kita kepada Tuhan Yesus, dan Dia mampu dan sanggup menolong kita, melepaskan kita dari segala kekecewaan, tekanan-tekanan yang ada. Tadi di dalam bagian-bagian yang sudah kita bahas bahwa apa yang harus kita lakukan ketika kita merasa tawar hati. Yang pertama, kita menghampiri Tuhan, mengungkapkan semuanya dengan jujur di hadapan Tuhan. Apa yang kita hadapi, seperti apa yang dilakukan oleh pemazmur. Yang kedua, kita sadar, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bahwa ketika kita mengalami tawar hati atau menyerah dan tawar hati itu ada dalam hidup kita, maka Bapak Ibu akan kehilangan
perkara terbaik yang ditawarkan Allah dalam hidup kita. Dan bagian yang ketiga, bahwa Tuhan mampu dan sanggup menolong Bapak Ibu sekalian di tengah-tengah situasi yang sulit apapun, di tengah-tengah kehidupan Bapak Ibu yang mengalami tawar hati. Dia mampu dan sanggup menolong kita untuk mengeluarkan kita dari rasa kesesakan, dari segala keputusasaan. Mari hampiri Dia dan datang kepada Dia. Jangan menjauhkan diri dari hadapan Tuhan. Karena ketika kita menjauhkan diri di hadapan Tuhan dan kita membiarkan tawar hati itu melanda dalam hidup kita, maka kecillah kekuatan kita, seperti yang dikatakan oleh Amsal tadi. Kita tidak punya kekuatan. Kalau kekuatan kita hanya kecil, maka kita akan lemah. Maka kita akan gampang jatuh dan mudah untuk putus asa dan mudah kita menjauhkan diri di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, mari siapapun kita saat ini yang mengalami tawar hati, bangkitlah, datanglah kepada Tuhan dan percayalah dengan iman bahwa Tuhan Yesus mampu dan sanggup menolong Bapak Ibu sekalian, menolong saya dan Bapak Ibu sekalian. Bila renungan singkat ini boleh memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini Tuhan kami menyerahkan kebenaran firman-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Bila Engkau memberkati setiap Bapak Ibu kami yang mendengarkan firman Tuhan pada siang ini, mungkin di antara mereka mengalami tawar hati, keputusasaan, kekecewaan yang begitu berat, yang menekan dan menindih Bapak Ibu kami sekalian dari masalah-masalah yang dihadapi. Tetapi Bapa, kami mohon belas kasihan-Mu, lawat mereka satu persatu supaya mereka boleh bangkit dan mereka boleh dilepaskan dari segala kekecewaan, tekanan-tekanan dalam hidupnya, dan mereka boleh berjuang bersama dengan Tuhan, dan mereka boleh mengalami kekuatan kembali, mengalami kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap Bapak Ibu kami yang mendengarkan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami mengucap syukur dan kami menaikkan doa kami di dalam satu nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Sampai berjumpa kembali.